Inilah kisah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan di tangan para pemberontak yang memfitnahnya. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau termasuk sahabat utama Rasulullah, terkenal lembut hati, dermawan, dan mendapat gelar Dzun Nurain, yaitu pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah secara bergantian, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Pada masa kepemimpinannya, wilayah Islam semakin meluas hingga Afrika Utara, Persia, dan sebagian besar Asia Tengah. Beliau juga berjasa besar dalam memodifikasi Al-Quran menjadi mushaf standar, sehingga umat Islam membaca Al-Quran dengan satu bacaan yang baku. Namun semakin luas wilayah Islam, semakin besar pula masalah politik, sosial, dan ekonomi yang muncul. Setelah 12 tahun memimpin, maka muncullah fitnah terhadap Utsman. Kelompok pemberontak dari Mesir, Kufah, dan Basrah menuduh Utsman melakukan nepotisme karena beberapa kerabatnya dari Bani Umayyah diangkat menjadi pejabat. Mereka juga menuduh beliau boros atau tidak adil, padahal Utsman adalah sosok yang zuhud dan sering berinfak besar di jalan Allah. Fitnah ini makin membesar karena ada tokoh penghasut seperti Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam lalu menyebarkan kebencian. Pada tahun 35 Hijriah, ribuan pemberontak datang ke Madinah. Mereka mengepung rumah Khalifah Utsman selama 40 hari. Beliau dilarang keluar rumah, bahkan air dan makanan sempat diputus. Para sahabat besar seperti Ali bin Abi Thalib, Talha, dan Zubair ingin melindungi Utsman dengan pasukan. Namun beliau melarang sambil berkata, "Aku tidak ingin ada darah kaum muslimin tertumpah karenaku." Bahkan beliau menolak sahabat-sahabat muda seperti Hasan dan Husain yang siap menghunus pedang untuk menjaga rumahnya. Pada hari Jumat, 18 Zulhijjah 35 Hijriah, para pemberontak berhasil menerobos masuk ke rumah Utsman. Sang khalifah saat itu sedang berpuasa. Beliau duduk tenang di kamarnya, sedang membaca ayat suci Al-Quran. Dan saat itu, seorang pemberontak menyerangnya dan menebas tubuh beliau. Darah suci Utsman menetes di atas mushaf dan mengenai ayat, "Maka Allah akan mencukupkan engkau terhadap mereka." Beliau syahid dalam keadaan membaca Al-Quran di usia 82 tahun. Nailah binti Farafisha, istri Utsman bin Affan, bahkan mencoba melindungi suaminya hingga jarinya ikut tertebas. Wafatnya Utsman menjadi awal perpecahan besar dalam Islam. Peristiwa terbunuhnya Utsman disebut Al-Fitnah Al-Kubra atau fitnah besar. Karena sejak saat itu, umat Islam terpecah menjadi berbagai kelompok politik yang efeknya terasa hingga berabad-abad kemudian. Inilah kisah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan di tangan para pemberontak yang memfitnahnya. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau termasuk sahabat utama Rasulullah, terkenal lembut hati, dermawan, dan mendapat gelar Dzun Nurain, yaitu pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah secara bergantian, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Pada masa kepemimpinannya, wilayah Islam semakin meluas hingga Afrika Utara, Persia, dan sebagian besar Asia Tengah. Beliau juga berjasa besar dalam memodifikasi Al-Quran menjadi mushaf standar, sehingga umat Islam membaca Al-Quran dengan satu bacaan yang baku. Namun semakin luas wilayah Islam, semakin besar pula masalah politik, sosial, dan ekonomi yang muncul. Setelah 12 tahun memimpin, maka muncullah fitnah terhadap Utsman. Kelompok pemberontak dari Mesir, Kufah, dan Basrah menuduh Utsman melakukan nepotisme karena beberapa kerabatnya dari Bani Umayyah diangkat menjadi pejabat. Mereka juga menuduh beliau boros atau tidak adil, padahal Utsman adalah sosok yang zuhud dan sering berinfak.